Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita sharing masih di seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Pada video kali ini saya akan coba share ya, kupas tuntas tentang cara penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini ya. Nah, buat yang baru bergabung, silahkan subscribe, like, komen videonya, dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Nah, ingat juga ya teman-teman, jangan di skip videonya agar kalian gak gagal paham. Teman-teman, sedikit bercerita ya teman-teman. Nah, masih banyak soalnya nih yang masih nanya nih ke saya, Kak ngerasain sensasi ini gak? Kak ngerasain sensasi itu gak? Nah, teman-teman, sensasi GERD itu sama ya, paling kalau ada yang beda juga bedanya ya beda-beda tipis lah, hampir sama teman-teman, dan saya pun sudah merasakannya. Nah teman-teman, dulu memang saya sebelum tahu cara untuk menyembuhkan penyakit ini tuh saya suka bingung, karena kan awalnya didiagnosa tuh lambung ya, asam lambung naik, GERD ya gitu. Tetapi yang dirasa tuh kan banyak ya sensasi tuh. Seperti dulu saya kalau misalkan ada sensasi nih mata buram, mata tuh kayak blur kayak gitu ya. Memang saya tuh pakai kacamata ya, tapi buramnya itu lebih dari minus kacamata saya. Saya buru-buru berobat, nah ke dokter ya, nah, dikasih obat ya gitulah ya, diminum kayak gitu dah. Kemudian kalau ada sensasi tangan nih, tangan kebas ini, tangan sebelah kiri kebas, saya takut kena lumpuh kayak gitu. Nah, kemudian saya berobat lagi ke dokter, lanjut lagi kalau ada lagi sensasi di ketek, di punggung, pinggang. Sensasi itu nempelnya nggak tahu tempat kayaknya tuh ya. Jadi setiap ada sensasi saya ke dokter gitu, dokter terus. Nah kemudian setelah saya tahu cara menangani penyakit ini, saya stop bolak-balik ke dokter. Karena saya tahu, karena saya pernah ke dokter penyakit dalam juga ya. Dia tuh alhamdulillahnya menjelaskan ya, kenapa kalau orang terkena asam lambung tuh begini-begini gitu ya. Terus kenapa awalnya kita tuh bisa terkena asam lambung kayak gitu ya. Nah si dokter itu nerangin ya, awal dari asam lambung naik itu karena si otot esopagusnya itu klepnya kan kendor. Nah jadi karena kendor dia tuh bisa nembus ya, bisa naik ya ke kerongkongan kita ya. Esofagus tuh otot yang dari saluran ke lambung ke tenggorokannya. Nah gitu. Nah kemudian saya berpikir, inti dari penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini awalnya kan dari esofagus yang kendor. Kenapa saya harus memikirkan sensasi dan harus kalau setiap ada sensasi harus berobat gitu ya, harus mengobati sensasinya. Nah, kemudian saya berubah. Oh berarti saya tuh jangan ngobatin sensasinya dulu, obatin dulu nih pokok utama permasalahan penyakit GERD, otot esofagus yang bikin dada panas, jantung berdebar, tenggorokan ganjel, radang, macam-macam lah gitu. Nah,
saya fokuskan nih teman-teman untuk mengobati si esopagusnya dulu nih. Harus dibenerin nih, biar sensasi yang lain juga hilang kayak gitu. Nah, saya coba perbaiki otot esopagusnya dulu ya teman-teman. Caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, kebanyakan orang kan biasanya habis makan tuh kita nggak sadar ya, duduk tuh kadang-kadang begini ininya, si posisi perut sama lambung tuh kayak kelipet gitu ya, atau enggak bisa duduk seperti ini tapi perut masih ketekan ya. Itu salah teman-teman. Untuk menyembuhkan esofagus tuh caranya kita kalau habis makan tuh duduk tuh harus lurus kayak gini ya, lurus dari misalkan di dada perut lurus ya, punggung sama pantat pun harus lurus, jadi tegak kayak gitu. Harus begitu teman-teman, diusahain gitu. Atau enggak kita bawa aktivitas ya, biar nggak duduk kayak gitulah. Nah, yang kedua saya benerin ya, obatin nih si esopagusnya, biar kan biasanya luka ya kalau dilewati asam lambung tuh, esofagus tuh suka luka radang atau ke tenggorokan pun berasa ganjel, sesak kayak gitu ya teman-teman. Saya coba untuk mengobati radang lambungnya ya, bisa disuntik radang, bisa kita makan obat radang, atau saya dulu menyembuhkan luka-luka esopagusnya tuh pakai temulawak sama madu ya teman-teman. Nah, setelah kita memperbaiki cara duduk habis makan ya, terus kita perbaiki otot esopagusnya supaya sembuh radangnya, itu pakai temulawak dan madu. Nah, kemudian ketika malam saya mau tidur, saya usahakan bantalnya tinggi ya teman-teman. Nah, intinya teman-teman, jadi setelah makan tuh kita jangan rebahan. Yang kedua, setelah makan duduk tuh kita harus tegak ya, antara dada sama kepala tuh tegak, dada, pantat, kepala tuh tegak kayak gini ya, jangan sampai kita si perut tuh kelipet ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga harus mengobati radangnya nih, radang tenggorokannya, radang tenggorokan atau radang yang ada di esofagus ya. Caranya kita bisa ke dokter ya, nanti kan dikasih obat radang ya, atau bisa juga seperti saya dulu, saya mengobati radang itu dengan memakai madu dan temulawak ya teman-teman. Intinya kalian kalau bisa habis makan tuh mending aktivitas aja ya teman-teman, aktivitas pokoknya. Dan nih malamnya juga nih tidurnya harus dengan bantal yang tinggi, dan jangan sampai nih kalian kalau ada sensasi langsung cari-cari obat nih, cari obat yang buat sensasi itu. Menurut saya itu jangan ya teman-teman, mending kita perbaiki otot esopagusnya dulu. Nanti kalau otot esofagus bener, pikirannya juga udah tenang, pikirannya udah nggak cemas, sensasi itu hilang sendiri walaupun tanpa diobati. Jangan seperti saya dulu, waktu kelengan sibuk cari-cari obat kelengan mana ya, jangan ya. Pokoknya dengan kita memperbaiki esofagus, dengan kita berpikir positif, pola hidup yang baik, insya Allah sensasi itu hilang dengan sendirinya walaupun tanpa meminum obat ya teman-teman. Sekian dulu videonya, terima kasih.